ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok ya, yang harus teman-teman perhatikan ya. Salah satunya adalah pada rekrutmen bersama tahun 2022 kemarin, kita bisa melamar 3 posisi pada 3 perusahaan yang berbeda. Untuk syarat pendaftaran ini mohon dapat diperhatikan dengan seksama ya. Jika memang ada beberapa item khususnya terkait dengan usia, IPK tidak sesuai, saran saya untuk tidak melamar pada posisi tersebut. Jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa gabung ke grup Telegram seputar kerjaan ya. Hai, selamat malam. Kembali lagi di channel seputar kerjaan. Pada malam hari ini saya akan melakukan sharing terkait bagaimana cara untuk mendaftar pada program rekrutmen bersama BUMN untuk tahun 2023. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa saat ini pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara sedang melakukan pembukaan untuk rekrutmen secara besar-besaran ya. Untuk program rekrutmen bersama BUMN ini sebenarnya sudah diadakan juga ya pada tahun 2022 kemarin. Untuk di 2023 pemerintah kembali membuka kesempatan tersebut ya bagi teman-teman putra-putri terbaik bangsa melalui rekrutmen bersama BUMN Group tahun 2023. Ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok ya, yang harus teman-teman perhatikan ya. Salah satunya adalah pada rekrutmen bersama tahun 2022 kemarin, kita bisa melamar 3 posisi pada 3 perusahaan yang berbeda. Sedangkan pada kesempatan kali ini, kita hanya diizinkan untuk melamar 1 posisi pada 1 perusahaan. Jadi teman-teman harus bijak dalam menentukan posisi apa sih yang akan teman-teman ambil, yang tentunya adalah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang teman-teman miliki agar kesempatan untuk diterima itu lebih besar. Kemudian hal yang membedakan lainnya adalah pada rekrutmen bersama tahun 2022, ketika kita selesai melakukan pendaftaran, itu kita akan diminta untuk menunggu email verifikasi yang akan dikirim ke email kita. Email verifikasi itu bisa masuk ke kotak masuk ataupun bisa masuk ke spam. Jadi teman-teman harus melakukan pengecekan email secara berkala. Tapi di tahun 2023 ini teman-teman tidak perlu mengecek email pada kotak masuk ya. Maksudnya teman-teman tidak perlu menunggu email verifikasi seperti itu ya. Karena apa? Karena pada tahun 2023 ini verifikasi akan dilakukan otomatis. Jadi setelah teman-teman selesai mendaftar, itu otomatis akan terverifikasi setelah beberapa jam. Kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman ya. Tadi kebetulan saya baru selesai mendaftar. Nah, setelah selesai saya mendaftar, itu akan muncul notifikasi seperti ini ya teman-teman. Registrasi berhasil, silakan cek berkala pada web portal RBB melalui situs rekrutmenbersama.fhcibumn.id dalam waktu maksimal 3 jam untuk dapat melakukan login dengan menggunakan email yang telah didaftarkan. Jadi kita tidak perlu menunggu email verifikasi yang akan dikirimkan terkait informasi tersebut. Kemudian terkait dengan informasi tersebut dipertegas melalui akun Instagramnya FHCIBUMN ya, yang mana dalam Instagram tersebut disampaikan bahwa login sudah pasti bisa dilakukan ketika teman-teman sudah selesai melakukan registrasi ya. Jadi tidak perlu menunggu email aktivasi. Jadi silakan teman-teman bisa login kembali dengan maksimal waktu 3 jam seperti itu. Ini adalah tampilan awal dari website rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui link rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Link ini akan saya sertakan pada kolom deskripsi video ini ya, sehingga teman-teman bisa langsung copy paste. Pada halaman awal disebutkan bahwa ada 120 BUMN yang membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa pada program rekrutmen bersama BUMN tahun 2023 ini ya. Untuk alur pendaftaran rekrutmen sendiri dimulai dari registrasi online dan seleksi administrasi yang akan dilakukan pada tanggal 11 sampai 20 Mei 2023. Kemudian dilanjutkan dengan tes online tahap 1. Kemudian dilanjutkan dengan tes online tahap 1 pada tanggal 12 sampai dengan 21 Juni. Tes online tahap 2 pada tanggal 20 Juli sampai 22 Juli 2023.
Kemudian tes seleksi di BUMN pada tanggal 9 Agustus sampai dengan 24 Agustus. Dan inaugurasi ini belum dikonfirmasi ya tanggalnya ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk mencatat tanggal penting ini agar tidak terlewat ya, terutama terkait dengan periode registrasi online yang hanya dibuka sampai dengan tanggal 20 Mei. Sekarang masih tanggal 14, harusnya masih ada waktu ya teman-teman. Tapi ingat, semakin lama teman-teman daftar, semakin kecil pula posisi yang sesuai dengan background pendidikan ataupun posisi yang teman-teman incar itu masih tersedia ya. Karena rekrutmen ini dibuka secara nasional, kemungkinan semakin lama mendaftar, maka akan semakin kecil beberapa posisi yang masih buka. Jadi semakin cepat semakin baik ya teman-teman. Untuk ketentuan umumnya bisa teman-teman baca pada halaman awal ini ya. Poin pentingnya adalah pada tahun 2023 ini pelamar hanya diperbolehkan mendaftar maksimal satu posisi dari keseluruhan BUMN. Berbeda dengan tahun 2022 kemarin ya, yang mana pelamar diizinkan untuk melamar 3 posisi pada 3 perusahaan yang berbeda. Jadi pada tahun ini teman-teman harus dengan bijak memilih posisi mana yang akan teman-teman ambil, karena memang hanya ada satu kesempatan ya teman-teman. Kemudian pada poin 2 dan poin 3 seterusnya teman-teman bisa membaca sendiri ya pada website ini, karena memang sudah cukup jelas ya. Beberapa dokumen yang perlu teman-teman siapkan, salah satunya adalah foto profil ya, ini sifatnya wajib, KTP sifatnya wajib, ijazah atau surat keterangan lulus sifatnya juga wajib, transkrip nilai atau nilai ujian sekolah ini sifatnya juga wajib. Kemudian SKCK ini jika ada ya. Jadi teman-teman tidak perlu memaksakan diri untuk meminta SKCK di kepolisian, karena semakin lama teman-teman mendaftar, khawatirnya posisi tersebut kosong. Kemudian selanjutnya adalah sertifikat pelatihan bahasa Inggris, TOEFL, dan lain-lain jika ada. Kalau tidak ada ya tidak perlu dipaksakan seperti itu. Kemudian surat rekomendasi juga sifatnya jika ada, jadi tidak wajib. Untuk surat rekomendasi sendiri bisa teman-teman download ya sebagai referensi, silakan teman-teman klik download, nanti akan diarahkan. Tinggal teman-teman buka saja ya. Ini adalah contoh surat rekomendasi ya, nanti teman-teman bisa mengedit dan ditandatangani. Untuk syarat pendaftarannya sendiri adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua usia maksimal per 11 Mei mengikuti jenjang pendidikan sebagai berikut. SMA sederajat 25 tahun, diploma 3 27 tahun, S1 diploma 4 30 tahun, S2 35 tahun. Tolong untuk usia ini agar diperhatikan, karena jika teman-teman usianya sudah lewat, otomatis akan gagal dan tidak bisa melamar. Nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. IPK minimal adalah 3.0 pada skala 4.0 untuk D3, D4, S1 dan minimal 3.25 skala 4 untuk S2. Poin keempat adalah nilai rata-rata ujian sekolah minimal 75 skala 100 untuk lulusan SMA. Yang poin kelima adalah tersedia ditambahkan di seluruh wilayah Indonesia. Poin kelima ini penting ya teman-teman, jangan sampai teman-teman nanti sudah diterima karena penempatannya jauh, akhirnya teman-teman menolaknya. Misal teman-teman domisili di Jakarta, kemudian posisi yang teman-teman pilih itu mengharuskan teman-teman bertugas di Papua, karena tidak mendapatkan izin dari orang tua, akhirnya teman-teman tidak menerima ya. Jadi ada baiknya terkait dengan posisi yang teman-teman pilih diperhatikan juga dengan lokasi penempatan. Kemudian poin keenam adalah jenis kelamin menyesuaikan kebutuhan posisi masing-masing. Poin ketujuh sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Kedelapan dokumen SKCK dari kepolisian sifatnya tidak wajib ya jika ada. Kesembilan sertifikat pelatihan sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pelamar kerja apabila ada. Kesepuluh rekomendasi komunitas apabila ada. Untuk syarat pendaftaran ini mohon dapat diperhatikan dengan seksama ya. Jika memang ada beberapa item khususnya terkait dengan usia, IPK tidak sesuai, saran saya untuk tidak melamar pada posisi tersebut. Kemudian jika pada saat setelah memilih lowongan pekerjaan tertentu dan muncul tampilan seperti ini berarti posisi tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi yang teman-teman punya ya. Mungkin karena usia, jenis kelamin, pendidikan, dan jurusan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan pada posisi tersebut. Saran saya teman-teman
untuk bisa mendaftar pada posisi yang lain yang sedang open. Setelah teman-teman membaca terkait dengan syarat pendaftaran, tata cara melamar, dan terkait dengan alur pendaftaran rekrutmen, sekarang saatnya kita coba untuk melakukan registrasi ya teman-teman. Untuk registrasi sendiri dapat teman-teman lakukan dengan mengklik tombol registrasi pada sebelah kanan atas ya. Silahkan diklik registrasi. Kita akan diarahkan pada halaman registrasi ya. Untuk nama silakan diisi dengan nama lengkap sesuai akta lahir, nomor KTP, alamat email, kemudian password, dan ini adalah captcha ya. Untuk alamat email saya sarankan untuk tidak copy paste, ataupun terkadang kita lupa menambah spasi di belakang @gmail.com misalnya. Contoh alamat email @gmail. Terkadang kita lupa menambah spasi seperti ini ya. Ini akan salah ya teman-teman ya, karena di sini ada spasi. Setelah data ini lengkap, tinggal mengklik register now ya teman-teman. Setelah kita mengklik register, itu langsung akan muncul tampilan seperti ini ya. Registrasi berhasil, silakan cek berkala pada web portal rekrutmen bersama BUMN pada website rekrutmenbersama.fhcbumn.id dalam waktu maksimal 3 jam untuk dapat melakukan login dengan menggunakan email yang telah didaftarkan. Jadi berbeda dengan tahun 2022 kemarin ya, yang mana kita harus menunggu email aktivasi yang dikirimkan ke email kita. Pada tahun 2023 ini kita tidak perlu menunggu email verifikasi ya. Jadi teman-teman bisa langsung login secara berkala mengeceknya dengan waktu maksimal 3 jam ya, seperti itu. Hal ini juga disampaikan secara resmi oleh FHCI BUMN pada Instagramnya ya, yang mana dikatakan bahwa ketika kita sudah melakukan login, itu sudah pasti terregister ya. Jadi tidak perlu menunggu email aktivasi. Silakan teman-teman langsung login secara berkala, mungkin setiap 10 menit, 15 menit, sampai waktu maksimal 3 jam. Jika memang tidak bisa, baru menghubungi admin FHC BUMN ya, bisa melalui email, Instagram, ataupun Twitter. Sekarang kita asumsikan teman-teman sudah selesai mendaftar dan kita saatnya untuk login ya. Ini adalah tampilan awal dari halaman login. Di bagian bawah ada notifikasi ya, silakan mencoba login secara berkala untuk memastikan registrasi Anda sudah aktif. Silakan teman-teman mengisi email, password dengan benar, kemudian klik login ya teman-teman. Setelah login, maka kita akan berada di tampilan awal ya. Di sini ada beberapa opsi ya yang bisa teman-teman pilih. Yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah mengklik daftar riwayat hidup. Di sini adalah alamat, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, keluarga. Pastikan bahwa data diri ini udah komplit sebelum teman-teman memilih suatu lowongan ya. Karena apabila tidak komplit, pertama teman-teman akan gagal. Kemudian yang kedua, jika data tersebut tidak lengkap, teman-teman akan dirugikan sendiri ya. Karena dengan semakin lengkapnya data, maka kemungkinan diterima juga semakin besar. Jika ada kesulitan ataupun ada hal-hal yang teman-teman tidak paham, teman-teman bisa mengklik bagian sini ya. Ini adalah pertanyaan umum yang sering diajukan ya. Ini kenapa belum mendapatkan email verifikasi? Ini perlu disampaikan lagi bahwa pada rekrutmen 2023 ini tidak perlu email verifikasi ya. Teman-teman bisa membaca satu persatu ya sebelum melakukan ataupun sebelum memilih suatu lowongan, ataupun jika ada kendala bisa memilih bagian ini ya, pertanyaan umum yang sering diajukan, sehingga teman-teman bisa belajar lebih banyak ya. Selanjutnya, setelah daftar riwayat hidup sudah komplit, kita memilih lowongan ya. Pada halaman ini terdapat lowongan yang sedang dibuka ya teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah, yang pertama adalah pada halaman lowongan ada dua tab ya. Yang pertama adalah kuota penuh dan yang kedua adalah kuota tersedia. Kuota penuh ini adalah beberapa posisi yang memang sudah mencukupi ya antara kuota pendaftar dengan
para pelamar ya, misalnya untuk general banking staff kuota pendaftar 15.000, kemudian pelamar yang mendaftar sudah 15.000, makanya langsung tutup. Kita pilih yang kuota tersedia ya di sini. Nah, untuk mempermudah teman-teman, misalnya dari kita D3 mau ngecek jenjang pendidikan D3 itu mana aja sih ya, kita bisa milih di bagian sini yang di filter. Ini jika kita udah tahu perusahaan yang dilamar. Kalau memang belum tahu, kita akan memilih dari jenjang pendidikan, silahkan diklik aja. Misalnya kita akan milih yang D3, maka akan muncul ya D3 ini perusahaan apa saja yang masih buka ya. Coba salah satu kita pilih ya, misal kita buka detail, ada bidang operasi produksi proyek, jenjang D3, kota pendaftar 4.000, pendaftar baru 102. Ini jurusan yang diminta ya. Ini kelamin laki-laki perempuan, ini pegawai tetap ya. Ini IPK 3.0 dari skala 4, umur maksimal 24. Maaf, umur maksimal 20 tahun ya. Ini ada deskripsi pekerjaan, silakan teman-teman dibaca dengan benar, dengan baik ya, sebelum mau memilih posisi ini. Jika memang sudah sesuai, teman-teman bisa langsung mengklik lamar posisi ya. Nah, kebetulan karena saya belum melengkapi data diri dan biodata sesuai yang diminta, maka muncul seperti ini. Jadi teman-teman silakan dilengkapi dulu kurikulum vitae-nya dengan benar ya pada kolom daftar riwayat hidup. Baru setelah itu memilih memilih posisi yang memang diinginkan. Perlu teman-teman perhatikan ya bahwa daftar posisi yang tertera dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing BUMN. Harap melakukan pengecekan secara berkala ya. Jadi kalau memang data riwayat hidup sudah sesuai dan posisi yang diincar juga sudah dapat, menurut saya segera mungkin dilamar ya untuk posisi tersebut ya. Khawatirnya nanti posisi tersebut penuh ya kalau semakin lama, karena ini baru beberapa hari aja, baru 4 hari ya sudah banyak sekali yang close ya teman-teman ya. Karena memang pembukaannya ini untuk seluruh Indonesia ya, jadi bisa dibayangkan ya ada berapa pelamar yang mendaftar. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait dengan tata cara pendaftaran untuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2023. Jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa gabung ke grup Telegram seputar kerjaan ya. Untuk link grup Telegram rekrutmen bersama BUMN tahun 2023 ini akan saya tuliskan pada deskripsi pada video ini. Sehingga teman-teman bisa join melalui link tersebut. Pada grup Telegram ini teman-teman bisa melakukan diskusi dengan para pelamar yang lain ya, terkait dengan kendala ataupun informasi terbaru ya teman-teman. Kemudian pada grup ini juga ada contoh-contoh soal untuk tes dokumen ataupun tes-tes yang lain ya, yang bisa teman-teman download secara free. Di sini juga ada buku terkait dengan psikotes, ada juga terkait dengan akhlak, yang mana akhlak itu salah satu materi yang akan diuji ya pada saat tes nanti. Jadi teman-teman silakan bisa belajar. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sharing ya terkait dengan rekrutmen bersama BUMN tahun 2023. Bagi teman-teman yang mendaftar, saya doakan semoga lulus dan bekerja pada perusahaan impiannya. Jika nanti ada teman-teman yang bekerja di daerah PHLW Karokan, mungkin bisa menghubungi saya, karena kebetulan saya juga bekerja di area PHLW Karokan. Mungkin kita bisa sekedar berkumpul, sharing, ataupun ngopi-ngopi bareng ya. Baik, selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.